Sorotan di Kompas Siang, Saudara. Meski pandemi belum berakhir, tahun ini rakyat Indonesia akhirnya diizinkan oleh pemerintah untuk mudik lebaran dan beribadah Ramadan dengan lebih leluasa. Kekhawatiran akan kelompok rentan pun mengemuka karena perjalanan bisa dilakukan dengan syarat wajib vaksinasi hingga dosis ketiga atau booster dan tanpa tes COVID-19. Umat Muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat taraweh berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kerinduan bertemu sanak keluarga di kampung tahun ini tampaknya bakal terobati. Meski pandemi belum pergi, tapi pemerintah sudah bulat mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran dan beribadah di bulan Ramadan tahun ini dengan lebih leluasa. Tentu tetap wajib menerapkan protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker. Apa yang membuat pemerintah begitu berani mengambil keputusan ini? Saat ini tren penanganan pandemi kita terus menunjukkan suatu hasil yang positif. Yang kedua adalah hasil serologi kemarin memperlihatkan bahwa titer antibodi masyarakat kita cukup tinggi. Nah, dengan kondisi-kondisi tersebut kita cukup optimis tentunya untuk kemudian memulai upaya transisi dari situasi pandemi ini menuju suatu situasi pengendalian pandemi yang lebih terkendali. Syarat perjalanan domestik terbaru yang membolehkan warga mudik lebaran dibagi menjadi 3. Bagi mereka yang sudah mendapat vaksin COVID-19 dosis 1, 2, dan 3 atau booster, bisa bebas dari syarat wajib tes COVID-19. Sementara itu, bagi mereka yang sudah menerima vaksin COVID-19 hingga dosis 2, namun belum mendapat dosis ketiga atau booster, tetap harus melakukan tes usap antigen. Bagi warga yang baru menerima vaksin dosis pertama, maka harus melakukan tes usap PCR sebelum dan sesudah perjalanan mudik. Dengan persyaratan mudik terbaru ini, bagi sebagian warga, jarak vaksinasi COVID-19 dosis kedua dan booster menjadi kendala. Nggak apa-apa sih, maksudnya untuk keamanan juga dan juga kesehatan, jadi kita waktu pulang kampung tuh aman dan nggak terkena mungkin corona atau apa gitu di rumah. Karena kan udah 2 tahun ya orang-orang nggak mudik. Nah kalau misalkan baru-baru ini orang baru vaksin kedua kan harus 3 bulan tuh untuk booster. Jadi memberatkan sih menurut saya. Ya. Karena dia masih vaksin yang kedua, sedangkan saya sudah ketiga kan, jadi saya masih bisalah mudik gitu. Cuma kalau yang untuk kuda ini banyak yang mengeluhkan gitu, karena harus menunggu sekitar 3 bulan lagi untuk vaksin yang ketiga. Sementara itu, hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan menunjukkan animo warga untuk mudik tahun ini luar biasa besar. Ada lebih dari 80 juta potensi pemudik pada lebaran tahun ini jika vaksinasi 2 dosis tanpa kewajiban tes COVID-19 menjadi syarat perjalanan dalam negeri. Survei lanjutan dengan syarat perjalanan terbaru sedang dilakukan. Bukti itu 29% atau sekitar 80 juta orang itu ingin melakukan perjalanan mudik pada saat mudik ya. Jadi angkanya sekitar 80 juta orang. Ini angka yang sangat tinggi dan tentu harus diantisipasi dengan berbagai macam persiapan agar mudik ini tetap dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan tentu saja sehat. DPR menilai syarat vaksinasi dosis ketiga untuk bisa bebas bepergian tanpa tes COVID-19 tidak adil bagi masyarakat. Jadi kalau misalnya ada tadi katanya 80 juta yang mau mudik, nah kalau hanya 6% atau 7% yang baru divaksin booster berarti kan sangat sedikit. Nah ini artinya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudahan untuk mudik ini sebetulnya masih tidak berkeadilan bagi mereka yang belum mendapat giliran untuk divaksin booster. Dengan syarat bepergian yang semakin longgar, pemerintah pun diminta mengebut pemberian vaksinasi booster bagi kalangan rentan seperti warga lansia. Jumlah testing dan tracing terutama di daerah tujuan mudik harus ditingkatkan. Pasalnya, ancaman keparahan hingga kematian tetap menghantui meski warga sudah divaksinasi. Lansia perlu untuk mendapatkan booster ini menjadi sangat urgent ya, karena risikonya ya, termasuk bahwa kalau dia misalnya mau melakukan
ikut dalam aktivitas mudik ini harus pastikan selain sudah di booster, yang bersangkutan ini dalam kondisi terkendali atau status kesehatannya secara umum terkendali. Dengan sederet pelonggaran di dalam negeri jelang Ramadan dan Lebaran tahun ini, pemerintah justru diminta untuk memperketat pengawasan bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri demi mencegah masuknya varian COVID-19 baru yang bisa mengancam situasi pandemi di dalam negeri yang perlahan membaik. Seharusnya ketika progres dan juga pilihan mudik ini diberi ruang, nah yang agak diperketat itu PPLN justru. Karena apa? Saat ini di UK, di Britania Raya, kemudian di Denmark, Jerman, dan bahkan di Amerika, ini sudah muncul new variant of concern yang disebut son of Omicron ya, AB2.2, yang juga dia bisa melakukan infeksi kembali yang berbeda dari AB1. Jadi Omicron yang AB1 ini yang lazim sekarang yang berkembang, tetapi yang AB2 ini kalau hadir di Indonesia itu bisa menginfeksi kembali dengan signifikan walaupun gejalanya kemungkinan agak lebih ringan ya atau severity casesnya tidak signifikan. Nah kemudian juga ada yang disebut dengan Delta Crohn, ini walaupun masih dalam pemantauan tapi sudah banyak juga kasusnya di Inggris, di Amerika yang memang perpaduan ya kombinan antara karakteristik Delta dan Omicron. Berbeda dengan Ramadan sebelumnya, tahun ini masyarakat sudah diperbolehkan untuk menggelar sholat di masjid dengan saf rapat. Namun pemerintah tetap melarang pejabat menggelar buka puasa bersama hingga open house. Tim Liputan, Kompas TV.